Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak semuanya? Ya, hari ini Mister akan sedikit menjelaskan materi yang ada di tema 8. Ya, mulai dari subtema pertama sampai subtema yang keempat. Ya, pada kesempatan ini Mister akan coba menjelaskan tentang pelajaran PKN dan juga PJOK. Olahraga ya, jadi sama Mister. Jadi nanti per subtema ya, per subtema nanti berhenti dulu, nanti kita ganti ke subtema berikutnya sampai yang keempat ya. Langsung kita mulai. Untuk subtema yang pertama ini mengenai peraturan keselamatan yang ada di rumah ya. Seperti yang sudah diketahui bahwasanya segala peraturan yang sudah dibuat itu bertujuan supaya kita lebih disiplin, supaya lebih teratur, lebih tertata, lebih rapih dalam hidup, terutama ini dalam keselamatan yang ada di rumah. Ya, keselamatan dari apa aja, Mister? Ya, kita di sini keselamatan dari semuanya. Selamat dari penyakit, selamat dari bahaya, selamat dari musibah, pokoknya semuanya. Semuanya diatur supaya kita selamat, supaya kita tertib. Nah, dalam hal ini kasusnya adalah seperti yang dilakukan oleh Rasti dan keluarganya. Ini adalah sebuah bentuk kerjasama, sebuah bentuk peraturan yang ada di keluarga supaya selalu bekerja sama, supaya kompak di rumah nih, supaya kompak antara ayah, ibu, adik dan kakak, itu semua harus kompak. Ya, ini seperti contoh keluarga Rasti nih. Dia bergotong royong bersama-sama membersihkan gudang yang ada di rumahnya. Ada yang membersihkan debu, menyapu, memindahkan buku-buku, meja dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah bentuk kerjasama. Nah, kenapa harus kerjasama? Karena supaya lebih ringan dalam pekerjaannya, supaya lebih cepat dalam pengerjaannya. Nah, itu ya. Dan kenapa harus selalu dibersihkan? Supaya terhindar dari penyakit. Betul. Bahkan sekarang ini bukan cuma debu aja yang harus dibersihkan, tapi seluruh badan kita. Mau makan harus cuci tangan dulu, mau keluar harus pakai masker supaya terhindar dari penyakit. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan untuk pembelajaran yang pertama. Nah, segala sesuatu itu di rumah itu ada aturannya. Ya, ketika mandi, makan, tidur, sarapan, semuanya ada aturannya. Ya, di sini contohnya adalah mulai dari bangun tidur. Nah, aturan di rumah ketika bangun tidur itu yang pertama harus merapikan tempat tidur. Ya, kemudian bangunnya jangan kesiangan karena akan sekolah, karena akan berangkat sekolah. Kemudian mandi, sarapan. Nah, baru nanti berangkat ke sekolah ya. Ya, kemudian sebelum sarapan ini pasti ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ketika sarapan sebelumnya itu pertama harus cuci tangan dulu, berdoa dulu. Nah, kemudian makan menggunakan tangan kanan, harus duduk, dan juga setelah makan jangan lupa juga berdoa lagi setelah makan. Kemudian rapihkan bekas makannya. Kalau bisa dicuci piringnya dan gelasnya ya. Kemudian tidak lupa ketika berangkat buku-bukunya harus sudah dipersiapkan sebelumnya. Pensilnya disiapkan, jangan sampai di sekolah lupa bawa pensil nih. Siapa yang sering lupa bawa pensil? Penghapusnya ketinggalan, bukunya ketinggalan. Aduh, belajarnya susah kalau bukunya ketinggalan ya. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk berpamitan kepada orang tua, minta doanya supaya belajarnya bisa. Ya, kemudian dilanjutkan dengan di sini. Nah, dari pembelajaran kedua di sini ada yang namanya menirukan gerakan hewan berjalan di air. Ya, ini pelajaran PJOK ya. Nah, jadi sebelumnya di tema sebelumnya kita sudah pernah menirukan gerakan hewan seperti gerakan kelinci, kupu-kupu,
burung. Nah, itu sudah dicoba kan. Nah, bedanya di sini di tema sebelumnya itu gerakan hewannya itu kita di darat. Kalau di sini di dalam air, di atas air, di dalam sebuah kolam. Nah, gerakannya sama, tapi tentunya akan terasa lebih berat karena di dalam air akan lebih capek. Nah, kita kan kalau berjalan di air dengan berjalan di darat beda ya. Iya, ini juga sama. Ketika menirukan gerakan hewan di dalam air, ini akan terasa berat pastinya, lebih berat. Nah, di sini permainannya nanti akan dipraktikkan. Bisa juga dipraktikkan sendiri di rumah masing-masing ya, pakai kolam. Nah, jadi permainannya adalah siapa saja yang tidak bisa menirukan gerakan hewan di air ini nanti akan dapat hukuman dari teman-temannya. Nah, hukumannya apa, Mister? Nah, itu nanti disepakati bersama-sama ya. Oke, dilanjut dulu ya. Nah, kemudian ada sebuah kegiatan yang menunjukkan rasa persatuan. Persatuan itu bersatu. Namanya bersatu itu bersama-sama menjadi satu. Yang tadinya ramai menjadi satu. Nah, itu namanya persatuan. Nah, sama halnya ketika kita bermain, kita melakukan kegiatan misalkan bermain bola, nggak bisa kita sendirian, kita butuh teman satu tim. Ada yang tugasnya menjaga gawang, ada yang tugasnya mencetak gol. Nah, itu semua harus dilakukan secara kerjasama, harus bersatu. Karena kalau tidak bersatu ya mustahil kita akan bisa menang gitu ya. Jadi persatuan itu sangat penting dalam kegiatan apapun. Nah, kemudian dilanjutkan di sini nanti ada sama masih pelajaran PJOK juga tentang gerak jongkok. Nah, tentang gerak jongkok ya. Nah, seperti contoh di sini nih. Ada namanya yang pertama itu gerak setengah jongkok. Nah, ini setengah jongkok nih. Yang Mister lingkari ini setengah jongkok. Kenapa disebut setengah jongkok? Karena jongkoknya itu adanya hanya setengah. Ya, antara lutut dan paha itu tidak sejajar. Berbeda dengan jongkok penuh. Nah, ini jongkok penuh. Nah, ini antara lutut dan paha ini rata, sejajar. Ya. Jadi ada dua gerak jongkok, ya ini jongkok setengah jongkok dan jongkok penuh. Nah, kemudian gambar yang bawahnya ini gerakan menekuk lutut dalam kegiatan bermain. Nah, ini menekuk lutut nih, ada dua nih yang menekuk lutut. Sama, menekuk lutut. Ini antara gambar pertama dan gambar kedua ini sama. Ya. Bedanya hanyalah gambar pertama ini adanya di darat, tapi gambar kedua adanya di dalam air. Sama saja. Menekuknya itu sama seperti gambar itu menekuk jongkoknya jongkok penuh masuknya ya, tapi bedanya tangan itu tidak lurus, itu aja. Nah, kemudian yang membedakan hanyalah tempatnya yang di darat dan di air gitu. Dan kemudian ini yang bawahnya ada sebuah kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Nah, keberagaman itu artinya berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang matanya sipit, ada yang bulat misalnya. Itu namanya beragam. Tapi walaupun beragam ini harus tetap bersama-sama, harus tetap bersatu. Nah, contoh permainan atau kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman itu apa aja? Nah, contohnya ini tadi bermain kucing jongkok. Nah, nanti sisanya boleh kalian isi sendiri. Ya. Apa itu bermain sepak bola, pokoknya yang bersama-sama, yang membutuhkan banyak orang, membutuhkan banyak teman, tidak sendiri. Gitu, menunjukkan sikap persatuan. Ya. Nanti ini diisi sendiri ya. Silakan dilanjutkan. Nah, kemudian dilanjutkan. Nah, kembali lagi ke pelajaran PKN. Nah, di sini ada contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam beribadah. Nah, beribadah itu kalau orang Islam itu dengan sholat, dengan zakat, nah itu beribadah. Kalau misalkan orang Kristen pergi ke gereja, nah ibadahnya itu ya, beda-beda ya. Nah, kemudian di sini ada kolom yang harus dijawab. Nah, di sini nih tulisannya nih.
Nah, tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, aku beragama titik-titik. Nah, nanti diisi aku beragama apa ya? Nah, karena kita Islam semua, tulis di situ. Aku beragama Islam, gitu ya. Nah, kemudian di sampingnya ini dijawab tabelnya. Nah, kegiatan ibadah yang harus dilakukan itu apa aja sih kalau orang Islam? Sholat ke masjid misalkan, puasa Ramadan. Nah, itu nanti kalian isi ya. Isi sendiri kegiatannya, kegiatan ibadah yang dilakukan oleh orang Islam. Nah, ini adalah subtema yang pertama. Bisa cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan dengan subtema yang kedua ya. Oke. Kita stop dulu di sini ya.